Aduh, pusing banget jadi WNI. Halo Sobat Happy News. Hari ini Indonesia terancam masuk daftar hitam Jepang. Ini bukan sekedar lagi isu atau gosip. Seorang pejabat tinggi pemerintah Jepang sampai harus turun tangan menelpon langsung seorang YouTuber Indonesia mengeluhkan kelakuan WNI di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar. Yes, oke. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat krusial dan sedikit menampar kita sebagai WNI dan juga bangsa Indonesia. Belakangan ini viral di media sosial curhatan dari seorang influencer yang sudah lama tinggal di Jepang. Dia bernama Neo Japan atau dikenalnya di media sosial. Dia mengaku ditelepon langsung oleh seorang pejabat Jepang, bukan staf, bukan melalui surat ataupun melalui hal-hal resmi lainnya, tapi melalui telepon pribadi. Ini menunjukkan level argansi yang cukup tinggi karena ini sudah menyangkut hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Jepang. Mari kita tonton videonya. Nah, coba. Oh, ini dari New Japan. Iya, dia yang ditelepon. Nah, ini ada salah seorang yang dikenal namanya Neo Japan di Instagram. Dia langsung ditelepon oleh salah satu pejabat di Jepang seperti itu. Dia pejabat Jepang ini mengeluhkan kalau ada WNI yang melakukan aksi-aksi yang mengganggu warga Jepang di sekitar fasilitas-fasilitas publik. Sebenarnya saya udah tahu sih, makanya New Japan ini siapa. Beliau kan YouTuber kan. Iya. Saya juga sering ngomong-ngomongnya. Saya kenal beliau, cuman beliaunya tidak kenal saya. Mungkin nanti. Hanya dia juga kayak meresahkan juga ya sebagai sesama WNI yang tinggal di Jepang, tapi ada WNI yang berulah gitu di negara orang kayak gitu, Kak. Sebenarnya baik loh, maksudnya Neo Japan tuh baik. Beliau kan kalau nggak salah punya LPK kan, kalau nggak salah kan. Apa itu LPK, Kak? Itu lembaga pengirim ketenagakerjaan gitu. Oh, wow. Jadi kayak ngirim orang buat ke Jepang gitu loh. Beliau itu maksudnya niatnya tuh baik. Cuman banyak WNI itu yang ini loh, mereka tuh nggak respect gitu loh. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu membawa nama negara juga. Benar banget. Membawa nama baik ini juga nggak sih, Mas? Iya juga dong. Membawa nama LBK cuma membawa nama baik Indonesia juga. Benar banget. Apa sih nih nanti di Jepang nih. Terus mereka malah melakukan hal tindakan yang aneh nih. Yang aneh-aneh memalukan ya, membawa nama baik Indonesia juga. Oke, tadi video dari salah seorang influencer ya, YouTuber juga bernama Neo Japan yang langsung ditelepon oleh pejabat Jepang terkait kelakuan warga negara Indonesia yang sangat meresahkan. Nah, mendengar itu saya juga sebagai warga negara Indonesia cukup malu ya, Kak. Karena ini datang dari orang yang selama ini justru menjadi jembatan budaya, Kak, katanya. Yang selalu mempromosikan tradisi dan juga budaya Indonesia di luar sana. Kalau dia saja sudah merasa malu, ini juga menjadi pertanda bahaya dan menjadi alarm bagi kita semuanya. Keresahan pihak Jepang ini bukan lagi kasus satu atau dua orang aja, tapi sudah dianggap sebagai sebuah pola yang menjadi tradisi kayak gitu, Kak. Selanjutnya dia juga menyinggung soal kebiasaan-kebiasaan buruk warga negara Indonesia yang dibawa sampai ke Jepang, Kak. Ada beberapa videonya, kita coba lihat yang pertama ya, Kak. Nah, coba gimana komentar Kakak? Sebenarnya saya kenal perguruan ini. Ya, ini perguruan tinggi silat yang kayaknya latihan ya, Kak ya? Ini lagi latihan di jembatan atau tol ya. Ini menurut pribadi saya, menurut pribadi saya sendiri, it's okay lah. It's okay. Nggak apa-apa kamu melakukan hal tersebut apa, asalkan ada izin. Ada izin dari pemerintah setempat. Baik. Atau dari pemukiman setempat. Atau ada izin. Kalau seumpama ini nggak ada izin, itu baru yang jadi masalah. Benar banget. Itu kan? Kan yang diperdebatkan sampai sekarang kan, ini izinnya dipertanyakan kan? Benar. Karena ini nggak bawa satu atau dua orang, ini rombongan besar ya, Kak ya? Iya. Rombongan besar yang ini juga jadi salah satu keresahan gitu, karena sangat mengganggu mobilitas mungkin di sekitar jalanan. Nah, ini video yang kedua, teman-teman. Waduh, ini video apa ini? Bisa kayak konvoy. Kayak lagi CFD di Bungkul nggak sih, Kak? Nah, kita bisa lihat ulang lagi ya, coba. Ini video yang kedua. Nah,
Ini mereka pakai seragam perguruan silatnya dengan beberapa banner dan keliling. Dan ditonton oleh warga Jepang Kak di sekitar jalanannya. Nah, kembali lagi, saya mempertanyakan izinnya bagaimana? Apakah itu sudah izin atau enggak? Soalnya kalau di Indonesia sendiri kan, anggap aja kita mengadakan sebuah acara nih, acara jalan sehat gitu kan, kita harus izin ke kepolisian kayak gitu. Benar. Agar nah, kalau hal-hal yang keadingan bisa dibantu ya pihak berwenang. Benar banget. Maksudnya ini mereka regulasi ini gimana? Kok bukan regulasi, sorry. Perizinannya gimana? Apakah mereka benar-benar bisa izin atau enggak? Kalau sumpama udah izin, it's okay lah. Nggak masalah. Kalau sumpama belum izin, nah itu yang jadi pertanyaan. Dipertanyakan teman-teman. Oke, ini video yang ketiga Kak, kita coba lihat juga. Nah, ini ada banner yang gede banget, tulisannya Ryan apa Kak bacanya Kak? Oh nggak usah dibaca. Nggak usah ya? Nah, saya baca ini, saya baca. Ini video yang ketiga. Nah, ini ada banner Kak, gede banget. Ada lambang Garuda dan juga bendera Indonesia. Yang ditaruh di kayak jendela, ada balkon ya. Ini salah satu logo ini ya, perguruan silat lah. Perguruan silat. Yang dulu di Indonesia juga sempat dibicarakan juga, banyak dibicarakan. Namun sekarang pembicaranya sudah sampai di Jepang ya. Sudah sampai di Jepang ini. Ini lagi turun salju. Ada bendera tuh segede itu di balkon. Oke, ini video yang keempat teman-teman. Nah ini Kak, kita coba lihat lagi. Oh, tapi kalau yang ini sepertinya bukan di Jepang. Oh, ini yang belum di Jepang ya? Kan di sini ada Marina Bay. Oh, ini di Singapura harusnya sih. Harusnya ya. Tapi ini kan salah satu perguruan silat yang memang mereka lagi mengadakan apa ya, aksi ya mungkin kan. Di luar negeri khususnya. Apa ya? Oke, ini video yang kelima. Nah Kak, ini pasti di Jepang ya? Ya ini di Jepang. Nah ini bisa kita lihat ada warga Jepangnya lagi jalan. Ini kan trotoar Kak. Ini trotoar tempat orang berlalu lalang mobilitas. Hampir kena orang. Tapi ini salah satu perguruan silat juga ya mungkin ya. Tahu gak sih? Kenapa Kak? Saya melihat video ini sebenarnya malu sih. Kenapa malu Kak? Coba deskripsikan kenapa malunya. Enggak, maksudnya kalau sumpah mereka melakukan hal tersebut di ada acara atau apa gitu gak apa-apa lah. Emang itu tempatnya. Emang itu tempatnya. Tapi ini tempat umum kan. Di fasilitas publik teman-teman. Ini di trotoar. Nah, dan orang Jepang itu sebenarnya tipikal orang-orang yang bodo amatan gitu loh. Sebenarnya, maksudnya bodo amat. Cuman nanti di belakangnya kayak diomongin gitu. Cuman kalau di depan itu bodo amat sebenarnya. Kayak mereka cuek aja ya Kak? Cuek aja. Cuman ya gitu, makanya meskipun cuek pun ini kayak konyol aja gitu anjir. Konyol banget, sebenarnya nggak boleh teman-teman ya. Kalau memang mau menyampaikan tradisi ataupun budaya Indonesia, cukup dengan yang pertama tadi kayak ada perizinan ya Kak ya. Kemudian yang kedua juga ada regulasi dan tahu tempat lah at least ya Kak. Maksudnya anggap aja nih kayak video tadi video tadi kan. Maksudnya dia video tadi tuh anggap aja di depan rumah sendiri, anggap aja di apartemen sendiri, nggak masalah, itu oke lah. Atau di taman yang emang nggak ada siapapun, emang nggak mengganggu, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau di situ kan emang pinggir jalan, literally di tengah-tengah jalan ya, kalau ada orang lewatnya itu yang jadi trotoar ya kayaknya ya. Nah, ini menjadi tamparan keras juga bagi semua masyarakat Indonesia karena kalau kalian ada di luar negeri itu menjadi salah satu representasi dari 270 juta orang Indonesia Kak. Nah, sebagai setiap tindakan kita baik ataupun buruk akan langsung dicap sebagai oh itu loh kelakuan orang Indonesia, oh mereka dari Indonesia, oh mereka WNI. Nah bahkan tadi juga video-video tadi juga yang beredar menjadi salah satu pemicu keresahan banyak pihak karena oknum-oknum dari perguruan silat ini juga menjadi melakukan hal-hal yang akhirnya diributkan oleh khalayak umum Kak, seperti itu. Ini sangat disayangkan banget teman-teman karena silat yang seharusnya menjadi warisan budaya Indonesia yang membanggakan juga justru citranya menjadi rusak dan buruk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Kak, kayak gitu. Oke, setelah melihat semua ini mari kita analisis lebih dalam. Ini bukan lagi sekedar ulah oknum. Ketika seorang pejabat pemerintahan negara maju sudah turun tangan, ini sudah menjadi isu diplomatik informal. Reputasi sebuah bangsa sedang dipertaruhkan. Ancaman blacklist itu nyata. Mungkin bukan dalam bentuk larangan total,
berupa pengetatan visa, mempersulit izin kerja bagi WNI, atau pengawasan yang jauh lebih ketat. Yang rugi bukan hanya yang berulah, tapi kita semua. Benar. WNI baik yang sudah berjuang, pelajar yang serius menuntut ilmu dan citra Indonesia yang secara keseluruhan. Oleh karena itu, DB News mendukung penuh adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat keamanan Jepang. Siapapun yang melanggar hukum di sana, baik itu pencurian, membuat keributan, atau tindak kriminal lainnya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Jepang. Tidak ada toleransi bagi setiap pihak yang merugikan nama baik Indonesia ya Kak ya. Nah, selanjutnya DB News juga pengen ngasih sedikit solusi dan juga imbauan bagi kalian semua untuk berhati-hatilah dan menjadi tanggung jawab bersama tentang perilaku dan juga sikap kita di luar sana. Nah, untuk pemerintah Indonesia melalui KBRI, kita berharap bahwa mereka harus lebih proaktif nih untuk memberikan pembinaan dan juga pengawasan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri ataupun sedang melakukan perjalanan di luar negeri. Yang gitu, mulai dari sekolah ataupun LPK yang mengirimkan tenaga kerja ataupun siswa-siswa yang sedang magang, seperti yang sudah dialami oleh Kak Neon Japan tadi, juga bilang bahwa harus punya filter nih akhlak-akhlak yang akan mereka terapkan di luar negeri sana Kak. Jangan hanya mengejar setoran, tapi yang terpenting untuk kita semua adalah WNI dimanapun mereka berada, khususnya mungkin di Jepang, harus punya tingkah laku yang baik dan juga menjunjung tinggi budi pekerti kayak gitu. Ingatlah selalu bahwa kita semua membawa nama baik Indonesia di pundak kita bersama. Jaga sikap, hormati budaya lokal, dan buktikan bahwa WNI adalah pendatang yang berkualitas. Nah, ini menjadi alarm bagi kita semua nih Kak, bahwa jangan sampai perjuangan para pahlawan kita dan citra baik yang sudah dibangun selama ini hancur hanya karena ulah segelintir orang aja. Sekarang saya ulang. Nah, karena udah kita kasih berbagai video dan juga reaksi dari kita nih, aku juga pengen nih teman-teman DB News bisa langsung kasih komentar aja ataupun pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Tulis komentar kalian sebenarnya langkah efektif seperti apa sih yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia ataupun pihak-pihak berwenang lainnya agar hal yang kayak gini nggak terjadi lagi nih Kak. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan juga komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ini dan nyalain loncengnya agar kalau kalian pengen lihat kita lebih lanjut lagi biar langsung tahu nih notifikasinya. Nah, terima kasih sudah menonton. Aku Farah. Saya Elmi. Terima kasih dan bye-bye.